Siapakah penyebab konflik Palestina dan Israel? Bagaimana awal mulanya negara Israel terbentuk? Apakah benar Israel ingin menguasai dunia? Teman-teman Kafaya, tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum itu yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Kami doakan yang subscribe semoga masuk surga, amin. Sejarah terbentuknya Israel. Jika ditanya siapa dalang dari terbentuknya negara Israel hingga mengakibatkan konflik Israel-Palestina, maka jawabannya Inggris. Kenapa Inggris? Tahun 1915, Inggris membuat sebuah kesepakatan dengan penguasa Mekah kala itu. Penguasa Mekah kala itu bernama Sharif Hussein. Inggris berjanji bakal memberikan kekuasaan di Jazirah Arab termasuk wilayah Palestina kepada Sharif Hussein jika Sharif Hussein mau memimpin perlawanan melawan Kekaisaran Ottoman. Masalah pun muncul di tahun 1917. Inggris dengan kesadaran penuh lewat perjanjian Balfour, berjanji akan memberikan tanah Palestina sebagai tanah airnya kelompok Yahudi. Padahal saat itu Palestina merupakan salah satu wilayah Kekaisaran Ottoman. Jadi bisa dibilang, Inggris menjanjikan tanah Palestina kepada dua kelompok yang berbeda. Kelompok Arab dan kelompok Yahudi. Akhirnya di saat Perang Dunia Pertama selesai, Kekaisaran Ottoman pun tumbang. Wilayah Palestina pun diambil alih oleh pihak Inggris. Saat itu Inggris berkata ingin membantu orang-orang Palestina hingga mereka bisa memimpin mereka sendiri. Dari sinilah bibit-bibit konflik mulai bermunculan. Saat itu Palestina dihuni oleh orang-orang Kristen dan Yahudi juga, dengan mayoritas Islam tentunya. Mereka semua hidup rukun dan tentram. Bahkan di Yerusalem komposisi penduduk di antara ketiga agama tersebut seimbang. Tapi, sejak Inggris datang ketiga agama ini seolah-olah dibikin terpisah. Inggris mengadu domba mereka. Strategi yang sama yang digunakan Belanda saat menjajah Indonesia dahulu. Divide et impera, yaitu politik adu domba. Dipecah belah dahulu agar mudah dikuasai nanti. Imigran Yahudi. Untuk memenuhi janjinya di tahun 1917, yang mana janji Inggris akan memberikan wilayah Palestina kepada kelompok Zionis. Zionis adalah kelompok nasionalis Yahudi yang mendukung terbentuknya negara Israel. Inggris pun membuka pintu untuk imigran Yahudi ke tanah Palestina. Yahudi yang kala itu terusir dari tanah Eropa pun berbondong-bondong menuju Palestina. Antara tahun 1920 hingga 1939 banyak sekali orang-orang Yahudi Eropa yang berimigrasi ke Palestina. Orang-orang Yahudi pun mendapatkan akses untuk membeli properti dari orang-orang non-Arab. Artinya mereka bisa beli tanah luas kemudian jadi tuan tanahnya. Dan masyarakat Palestina malah menjadi pekerja di tanah mereka sendiri. Konflik antara warga lokal dan pendatang menjadi panas. Orang-orang Palestina yang merasa terjajah saat kedatangan Inggris dan Yahudi ini pun tidak terima. Mereka sempat memberikan perlawanan antara tahun 1936 hingga 1939. Tetapi usaha ini berhasil diredam oleh Inggris yang bekerja sama dengan Haganah, yaitu paramiliternya Zionis Yahudi. Saat masa perlawanan ini tercatat ada 5.000 korban jiwa dari pihak Palestina, 15.000 luka-luka, dan 5.600 orang ditahan. Tahun-tahun perlawanan ini bersamaan dengan dimulainya Nazi Jerman ingin menguasai Eropa. Inggris yang takut ideologis Nazi Jerman masuk ke tanah Arab pun memutuskan untuk mengambil hati orang-orang Arab. Inggris pun membuat dokumen white paper yang isinya ada 3. Yang pertama adalah Inggris akan membatasi jumlah imigran Yahudi ke Palestina maksimal 75.000 orang dalam 5 tahun. Yang kedua, Inggris berjanji bakal memerdekakan Palestina dalam waktu 10 tahun. Yang ketiga, membatalkan berdirinya negara Israel di Palestina. Kedua pihak dari Palestina dan Zionis Yahudi menolak usulan ini dengan alasan yang berbeda-beda. Palestina keberatan dengan waktu Palestina merdeka dalam waktu 10 tahun.
Menurut mereka ini terlalu lama. Zionis menolak pembatasan jumlah imigran. Menurut mereka sudah banyak orang Yahudi di Eropa yang menjadi korban Nazi Jerman. Bahkan kelompok Zionis pun angkat senjata melawan Inggris. Mereka melakukan pemboman kepada Inggris di tahun 1946. Peristiwa ini disebut pemboman King David Hotel. Inggris pun memundurkan diri dari wilayah Palestina dan melimpahkan semua permasalahan ini kepada PBB. PBB pun merencanakan pembagian dua negara yang disebut Partition Plan 1947. Pihak Palestina menolak rencana ini sedangkan pihak Zionis menerima keputusan ini. Partition Plan ini bukannya menyelesaikan masalah, tetapi memunculkan ketegangan negara-negara Arab dengan masyarakat Yahudi. Inilah awal munculnya konflik antara negara-negara Arab dengan Israel. Setahun setelah dibuatnya Partition Plan, tepatnya tanggal 14 Mei 1948, Israel mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka dan mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tentunya negara-negara Arab menolak deklarasi tersebut dan dimulailah rentetan panjang konflik antara negara-negara Arab dan Israel yang terus terjadi hingga sekarang. Teman-teman Kafhaya, terima kasih sudah menyimak. Jika ada kesalahan dan kesilapan, jangan sungkan untuk tulis di bawah. Jika ada request juga jangan sungkan untuk komentar. Sampai jumpa.